Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kopil Official. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan dipelancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada teman-teman semuanya yang hingga saat ini telah selalu mendukung dan mensupport channel Bang Kopil Official ini bisa untuk saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat, solusi dan sebagainya kepada kita semua. Oke. Yang pesan-pesan teman-teman ya. Oke. Saya akan memberikan beberapa tips ya kepada teman-teman semuanya yang mungkin dalam mengajukan pinjaman online itu selalu auto ya gitu ya. Selalu auto. Mungkin heran aja gitu kenapa pinjaman online saya itu selalu ditolak gitu ya. Artinya tidak di ACC itu kenapa gitu ya. Padahal yang namanya pinjaman online mereka membuka keran peluang itu kepada kita semua untuk ya untuk membantu perekonomian kita ya, atau kita yang ingin membutuhkan solusi keuangan gitu ya. Mungkin teman-teman terdesak uang gitu ya. Terdesak ya kebutuhan lah gitu ya, dan ingin melakukan pinjaman online karena pinjaman online itu adalah suatu teknologi fintech ya, fair to fair yang benar-benar saat ini penggunaannya sangat banyak sekali gitu, usernya sangat banyak sekali ya. Jadi dengan fintech kita bisa mengajukan pinjaman itu tanpa harus ke bank ya, atau kita coba capek ke bank, antrian gitu ya. Banyak sekali brosur-brosur yang harus kita bawa gitu kan. Belum lagi mereka survei ke tempat kita gitu. Sebenarnya sih 11-12 ya sama bank gitu ya. Nah, cuman di pinjaman online beda perlakuannya teman-teman ya. Beda perlakuan mereka gitu. Agar disetujui di pinjaman online itu kan tentu ada beberapa syarat ya. Seperti pernah saya ulas ya di video saya sebelum-sebelumnya. Sebenarnya sih gampang gitu teman-teman. Yang penting kejelasan dari data-data kita itu bisa tersimpan oleh memori mereka gitu. Seperti KTP gitu kan. Mereka kan pasti minta KTP, hanya KTP saja gitu ya. Nah, kalau mereka minta slip gaji, tentu slip gaji akan kita buat gitu ya. Nah, jadi kita buat slip gaji itu ya kalau bisa jangan sembarangan lah gitu ya. Kalau bisa ada dibuat seperti profesional lah gitu. Memang benar ada capnya gitu ya. Nah, jadi biar pinjaman kita itu benar-benar disetujui oleh pihak pinjaman online gitu ya. Jadi di sini saya akan coba ya memberi sedikit pencerahan kepada teman-teman semuanya yang mungkin ingin mengajukan pinjaman online tentunya ya, selalu ditolak. Kenapa gitu? Padahal nggak pernah pinjam di mana-mana gitu. Kenapa ditolak? Gitu kan gitu ya. Pertanyaannya ya sering saya lihat di komentar itu sering gitu. Nah, ini untuk mengobati teman-teman semuanya yang gagal terus dalam mengajukan pinjaman online. Nah, saya akan berikan di sini teman-teman. Jadi teman-teman yang kemana-mana ya tetap stay di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng teman-teman ya. Atau juga bisa share video ini kepada teman-temannya yang membutuhkan. Oke, lanjut teman-teman ya. Yang paling utama ini ya. Persyaratan agar pinjaman kita itu di ACC oleh pihak aplikasi pinjaman online fintech manapun gitu ya, baik legal maupun ilegal gitu ya, harus punya KTP dulu teman-teman ya. KTP-nya jelas, jangan ada KTP yang buram-buram gitu kan. Nah, usahakan KTP-nya bersih, bagus gitu teman-teman. Jangan ada yang misalkan fotonya yang nggak kelihatan lagi gitu kan. Kan banyak itu KTP lama teman-teman simpan di dompet, lama-lama kan dia jadi berjamur gitu ya. Jadi nggak kelihatan tanggal lahirnya dan alamatnya gitu kan di KTP itu. Atau mungkin SIM gitu ya, kalau dia minta SIM pinjol itu, aplikasi pinjol itu, teman-teman kan bisa lihat tuh ada yang SIM-nya udah lama tapi nggak bisa dibaca gitu. Kita pun lihatnya juga sakit mata kita lihatnya kan KTP-nya gitu. Jadi usahakan KTP identitas itu benar-benar terbaru teman-teman ya. Jadi tidak ada yang KTP yang tidak bisa untuk di scan gitu. Jadi pada saat teman-teman mengajukan nantinya kan itu diminta KTP diupload ya, itu akan kelihatan jelas gitu ya. Walaupun teman-teman memotonya di tempat daerah yang terang gitu ya, tapi KTP-nya itu udah buram ya, udah lama gitu, nggak ditukar lagi ya. Nah, jangankan lihat nama, lihat tanggal lahir pun kita nggak bisa lihat gitu, apalagi fotonya gitu nggak bisa ya. Bagaimana pinjol mau bagaimana aplikasi pinjaman kita mau di ACC gitu kan? Logikanya kan di situ gitu.
Nah, pada saat pemotoan ya, pada saat mengupload video gitu ya di aplikasi pinjol itu, usahakan tempat yang terang teman-teman ya, terang tempatnya, jangan tempat gelap gitu teman-teman. Foto di tempat gelap itu ada bayangannya, jangan. Kalau bisa dibuat bagaimana dalam mengupload video, dalam mengupload KTP itu ya, identitas kita itu benar-benar kelihatan gitu, kelihatan KTP-nya, baik nama ya, tanggal lahir ya, status perkawinannya gitu, nomor NIP-nya gitu kan, bisa kelihatan itu. Itu akan memudahkan pihak aplikasi pinjol untuk meng-ACC pinjaman Anda gitu. Jadi sama 11-12 sama bank ya, pinjaman online ini sama seperti bank ya. Mereka akan melihat data-data kita secara terang benderang, terang gitu ya, KTP-nya terang gitu. Cuman bedanya kalau pinjaman online kita melakukan pengajuan itu secara online kan. Kalau bank kita langsung one to one, langsung datang ke kantor kan gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau pinjol kan enggak, mereka nggak akan survei ke tempat Anda. Mereka akan lihat data itu, benar nggak kira-kira yang Anda isi gitu. Nah gitu ya. Terus selanjutnya dari segi ini ya, gaji gitu, gaji ya. Nah gaji juga gitu teman-teman, diisi gajinya kalau bisa. Kalau mereka minta data-data pendukung seperti slip gaji itu, teman silakan di foto slip gajinya sejelas-jelas mungkin. Nah gitu ya, di upload ya, biar mendukung data-data yang telah diisi tadinya gitu ya gitu. Buat juga pengeluarannya berapa ya, pemasukannya berapa. Kalau bisa pengeluaran itu lebih kecil dari pemasukan teman-teman ya. Kalau pengeluarannya lebih besar dari pemasukan ya jelas otomatis kan pinjamannya ditolak teman-teman, karena pihak aplikasi sudah menganggap bahwa Anda tidak akan mampu membayar di kedepan harinya gitu ya. Cara untuk agar pinjaman kita di ACC di pinjaman online gitu, baik legal maupun ilegal. Itu ya. Terus kalau bisa ada, misalkan mereka minta pendukung tambahan lagi, misalkan BPJS ya, ataupun juga NPWP, silakan juga diupload sesuai seperti langkah tadi, identitasnya jelas gitu ya, nomor BPJS-nya jelas. Jangan ada nomor BPJS-nya yang udah buram gitu. Kan banyak juga kejadian kan, karena udah simpan di dompet, nah, kan kalau pas diupload tulisannya nggak kelihatan. Nah itu juga akan membuat pihak aplikasi jadi menolak pinjaman online kita gitu. Nah gitu ya. Nah terus yang tak kalah pentingnya, pada saat teman-teman mengajukan pinjaman online, lihat kotanya gitu ya. Biasanya jam tutup buku ya di pinjaman online ini itu pada jam 12 malam ya, terus sampai jam 6 pagi itu mereka udah buka pembukuan baru gitu ya. Ini saya kasih sesuatu hal yang tipsnya ya teman-teman semuanya. Apabila ingin cepat disetujui, ajukan pada jam 12-an malam lewat gitu sampai jam 5 pagi. Itu pas mereka membuka buku baru gitu. Jadi setiap pinjaman online ini kan tentu ada kotanya ya. Kotanya nggak mungkin semua orang Indonesia pinjam di situ semua, bisa bangkrut tuh pinjol kan gitu logikanya. Ya kan? Logikanya kan di situ. Pinjam semua di situ seluruh Indonesia kan bangkrut. Nah, makanya mereka buka kota dulu. Nah, pada saat teman-teman mendapatkan kota itu ya, mendapatkan kota ya dari pinjaman online, maksimalkan data-datanya. Jangan ada data-data yang nggak terang gitu. Seperti tadi kan saya jelaskan, KTP-nya buram, ya foto KTP juga nggak kelihatan orangnya asli itu. Jadi kepalanya udah hilang gitu ya di KTP itu, tinggal badan aja kan, ada itu seperti itu. Nah, manfaatkan teman-teman apabila teman-teman sedang mengajukan pinjaman online gitu, manfaatkan. Nah gitu ya. Jadi jangan disia-siakan. Jadi mereka ada kotanya teman-teman ya, kotanya. Kalau mungkin udah lengkap semua Pak, saya udah lengkap semua di pinjaman saya. Mungkin teman-teman mengajukan pinjaman pada saat mereka sudah tutup buku atau sudah limitnya sudah maksimal gitu, jadi ditolak. Bisa jadi seperti itu kan. Kan di pinjaman online itu kan antara dua itu, setuju atau ditolak kan gitu, di ACC atau tidak gitu. Kotanya mungkin kalau datanya udah bagus tapi ditolak, mungkin kota dari pinjol tersebut yang udah penuh. Jadi usahakan jam 12 malam sampai jam 5 itu teman-teman udah standby gitu ya untuk mengajukan pinjaman. Lalu perhatikan datanya, jangan ada yang buram sedikit pun gitu. Kalau ada foto tempat kerjanya, fotokan gitu. Atau foto teman-teman lagi kerja bisa juga difotoin. Atau NIP-nya juga bisa dipoto kalau ada
identitas pegawai gitu ya di sini gitu, foto kan ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan sedikit ya buat teman-teman semuanya yang sering autol di pinjaman online, dicoba jurus ini gitu ya. Memang saya tidak bisa menjamin 100% ya, karena di pinjaman online ini ada kuotanya gitu ya. Jadi untuk kita cepat mendapat kuota itu, ajukanlah sebelum jam 12, lewat jam 12 sampai jam 6 pagi gitu. Teman-teman udah standby gitu ya. Mungkin itu aja teman yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel saya ini semakin berkembang, dan selalu memberikan informasi terbaik buat teman-teman semuanya ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.